Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Adinda Nashwa dengan NIM 2110411002. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Komunikasi, UPN Veteran Jakarta. Hari ini saya akan menyampaikan topik mengenai gangguan kecemasan atau anxiety disorder. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah kalian pernah merasakan cemas atau khawatir yang berlebih dalam menghadapi kejadian atau peristiwa tertentu yang sebenarnya belum tentu terjadi? Jika iya, bisa jadi kalian sedang mengalami gangguan kecemasan. Tapi jangan self-diagnose dulu ya. Yuk kita kenali lebih lanjut tentang gangguan kecemasan. Jadi, gangguan kecemasan ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada gangguan panik atau panic attack. Jadi, penderita gangguan panik ini mengalami serangan panik atau kecemasan secara berlebih, secara tiba-tiba, dan berulang-ulang kali, tanpa alasan yang jelas. Yang kedua, ada gangguan kecemasan sosial. Jadi, gangguan kecemasan sosial ini, atau bisa disebut juga dengan social phobia, merupakan rasa cemas atau yang rasa takut yang luar biasa terhadap situasi sosial atau dengan interaksi dengan orang lain, baik sebelum, sesudah, maupun selama berada di dalam situasi tersebut. Jadi, yang ketiga ada gangguan kecemasan umum. Jenis gangguan kecemasan ini membuat penderitanya merasakan cemas secara berlebihan yang menetap dalam waktu yang lama, biasanya hingga lebih dari 6 bulan. Penderita GAD ini juga akan sangat mengkhawatirkan dan memikirkan banyak hal atau overthinking. Hal-hal yang dipikirkan ini lumayan beragam, seperti masalah keuangan, kesehatan, hipokondria, dan masalah pekerjaan. Lalu rasa cemas ini merupakan salah satu bagian dari emosi yang dapat dirasakan oleh setiap individu. Namun sayangnya ketika segala hal menjadi sesuatu yang berlebihan, ternyata akan menjadi hal yang negatif, bahkan mengganggu. Lantas seperti apakah gangguan kecemasan itu? Jadi, gangguan kecemasan adalah ketika munculnya rasa cemas atau rasa khawatir yang berlebihan dan tidak terkendali terhadap berbagai hal dan kondisi. Gangguan kecemasan ini memiliki beberapa tingkat, yaitu ada tingkat psikologis dan tingkat fisiologis. Di dalam tingkatan psikologis ini, kecemasan yang terbentuk adalah sebagai gejala kejiwaan, seperti tegang, merasa bingung, khawatir, sulit untuk berkonsentrasi, perasaan yang tidak menentu, dan lain sebagainya. Lalu jika tingkat fisiologis, kecemasan yang dirasakan ini sudah mempengaruhi atau berwujud gejala fisik, terutama pada sistem saraf. Jadi misalnya, tidak dapat tidur, jantung berdebar kencang, mengeluarkan keringat dingin secara berlebih, merasa sering gemetar, perut mual-mual, dan lain sebagainya. Lalu apa saja yang menjadi penyebab gangguan kecemasan pada diri seseorang? Yang pertama ini ada karena seseorang memiliki pengalaman negatif. Jadi pengalaman negatif ini menyebabkan seseorang ini stres dan mengalami trauma psikologis. Yang kedua, karena memang keturunan. Jadi misalnya seseorang ini memiliki gangguan kecemasan karena salah satu orang tuanya mengalami hal yang sama dan menurun ke sang anak. Lalu yang ketiga, ada karena seseorang ini sedang memiliki masalah hidup yang besar. Misalnya, seorang ini memiliki masalah hidup quarter life crisis. Yang keempat, bisa jadi ini merupakan efek samping dari obat atau zat tertentu, termasuk kafein dan narkoba. Lalu yang terakhir ada karena seorang ini memiliki penyakit tertentu, jadi seperti gangguan irama jantung dan penyakit tiroid. Nah, memangnya apa saja sih gejala yang sering dialami oleh seseorang yang memiliki gangguan kecemasan? Jadi, seorang ini merasakan gelisah, mudah marah, merasakan sedih, impulsif, palpitasi, kehilangan energi, sulit untuk berkonsentrasi, nyeri dan ketegangan otot, sakit kepala, lalu yang terakhir, mereka merasakan takut dan putus asa.
Lalu bagaimana cara mengatasi gangguan kecemasan? Bisa dimulai dengan mengubah pola pikir, pola hidup, lalu melakukan sesuatu hal yang berbeda. Mengurangi pikiran yang berlebih mengenai pandangan diri terhadap orang lain, dan membangun kepercayaan diri sendiri. Dan yang terpenting, yang paling utama, jadi kita tidak boleh self-diagnose. Jika Anda merasakan gejala-gejala yang sudah disebutkan di atas, sangat diharapkan untuk segera datang dan minta pertolongan profesional atau psikolog. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan pada video TED kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.